Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Trisno Wikondo Raharjo beserta Ibu dan keluarga. Ada Joshua, ada Junior ya, dan semua keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, terutama para pimpinan majelis-majelis agama dalam forum kerukunan umat beragama yang hadir pada malam hari ini. Para pimpinan Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan organisasi-organisasi dakwah, organisasi-organisasi kebangsaan yang hadir pada malam hari ini, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak Perbekal Kepala Desa, yang saya hormati, karena saya dari Lombok, kalau orang Lombok itu manggil sahabatnya dari Bali itu beli gitu. Jadi beli siapa? Beli nyoman, beli gede ya, kepala desa atau perbekal yang tadi telah menyampaikan sambutan. Bapak-bapak dan ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan penuh kesyukuran, kita bersama dapat bersilaturahim dari beragam asal-usul kita, beragam suku kita, beragam organisasi kita, bahkan juga beragam agama kita, tapi dengan semangat persaudaraan, dengan ukhuwah wataniyah sebagai sesama anak bangsa. Maka dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah, alhamdulillah, kita dapat bersama berkumpul dalam peresmian pendopo Wikondo yang dirangkaikan dengan silaturahim dan pengajian atau tausiah. Bapak Ibu, kalau kita jumpa, ya, semua perjumpaan itu nikmat. Tapi perjumpaan pada masa seperti sekarang ini, jumpa langsung seperti ini, setelah sekian lama ya, kita tidak dapat langsung berjumpa. Teleponan iya, virtual iya, ya, kirim WA, kirim SMS, atau pesan lewat alat komunikasi, tapi jumpa susah. Maka saat seperti ini rasanya berlipat-lipat kesyukuran kita. Alhamdulillah. Dan bagi saya pribadi, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, saya dengan penuh kesyukuran ya, berterima kasih kepada Bapak Haji Wikondo dan panitia yang telah menjadi sebab saya bisa datang ke sini. Karena undangan beliau, maka saya bisa kenal dengan bapak-bapak. Kalau dalam Islam itu ada ungkapan man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Orang yang memfasilitasi kebaikan, orang yang memberikan jalan, dia siapkan jalan sehingga sesuatu yang baik itu bisa terjadi. Sesuatu yang bermanfaat bisa terwujud. Maka siapapun yang kemudian menempuh jalan itu,
Siapapun yang kemudian melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan bagian pahala seperti yang melakukannya. Maka kalau kita hadir di sini dalam kebaikan, mudah-mudahan langkah kita ini, ya, saya sebagai seorang muslim, di sini juga banyak hadir saudara-saudara saya, sesama muslim, juga saudara-saudara saya yang non-muslim. Tapi saya yakin semua agama kita mengajarkan bahwa ketika kita jalan kepada sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, maka orang yang memfasilitasi kebaikan itu juga dapat bagian dari kebaikan, dapat bagian dari pahala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, sebenarnya di dalamnya, ya, tidak hanya dari sisi agama, tidak hanya ini baik dari sisi agama dalam makna bahwa ada pahala, ada ganjaran baik, tapi ini juga bermanfaat dalam kehidupan sosial kita. Coba kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita bawa semangat ini, falsafah ini, man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang membuka pintu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti yang melakukan kebaikan itu. Kita bayangkan kalau semua kita, siapapun kita sebagai anak bangsa, dari beragam asal-usul, beragam agama, tapi satu sama lain, kita memfasilitasi kebaikan untuk saudara kita. Maka betapa indahnya Indonesia kita. Maka pada malam hari ini, saya mengajak peresmian Pendopo Wikondo ini kita ambil hikmahnya untuk kita. Bahwa di antaranya adalah mari kita mencoba menjadi jalan kebaikan dalam kehidupan. Itu yang kalau dalam Islam, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man futiha lahu babu khair falyantahisu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Siapa saja yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki satu kebaikan, yang dia bisa melakukan kebaikan, baik inisiatifnya maupun dengan inisiatif orang lain, maka cepatlah masuk di pintu kebaikan itu. Karena dia tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup untuk dirinya. Jadi setiap masa kita, khususnya ba'da pandemi ini, ya Allah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ya, saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak kehilangan sahabat. Pernah masa pada bulan Juni, Juli, Agustus, setiap hari kita buka WA kita, innalillah. Isinya innalillah terus. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Alhamdulillah, saya Muhammad Zainul Majdi, Pak Haji Wikondo, Ibu, ya, kita semua, Pak Kepala Desa, Bapak-bapak, para pimpinan umat beragama, semua kita, alhamdulillah masih sehat. Maka saya berharap yang kedua adalah kita dapat mengambil hikmah sebagai umat beragama. Sebagai seorang muslim, saya ambil hikmahnya dari pandemi ini. Sebagai seorang beragama Hindu, Pak Perbekal, ya, yang Kristiani, yang Buddha, yang Konghucu, semua kita ambil hikmahnya. Pada saat pandemi, bapak-bapak, ibu, kita semua berdoa. Kita semua berdoa supaya musibah ini cepat diangkat. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa untuk kita berdoa supaya hikmahnya itu ditetapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam diri kita. Mudaratnya Allah hilangkan, tapi hikmahnya jangan sampai hilang. Hikmah bahwa ternyata kekuatan yang paling besar menjadi sandaran kita dalam kehidupan adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehebat-hebatnya kita, pemimpin-pemimpin kita dari semua tingkatan, sudah sampai pada masa di mana bingung apa yang harus dikerjakan. Merasa kesulitan menyelesaikan pandemi ini. Alhamdulillah, kita bangsa yang mutadayin, bangsa yang religius. Maka kiai tuan gurunya mengangkat tangan berdoa, pedanda-pedandanya juga pergi ke rumah ibadah juga berdoa. Pendeta dan pastor juga berdoa. Biksu-biksu juga berdoa.
Dan dari doa-doa itu, ya, kalau saya sebagai seorang muslim, saya percaya betul, ya, bahwa kekuatan doa itu mengatasi semua kekuatan lahiriah yang ada dalam kehidupan dunia. Coba bapak-bapak dan ibu renungkan. Bangsa kita ini kalau dari sisi protokol kesehatan tidak lebih baik dibanding orang Eropa. Dibanding orang-orang di negara-negara maju. Ilmu dan teknologi menghadapi pandemi juga tidak lebih baik. Vaksin saja masih kita ambil dari luar. Tapi alhamdulillah, kalau kita renungkan bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bahwa alhamdulillah dibanding banyak sekali negara-negara di dunia yang jauh lebih maju dibanding kita, kita relatif lebih cepat tersembuhkan dan terpulihkan. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian adalah hikmah yang menurut saya penting sekali. Kita kembali kepada tuntunan agama kita dalam makna yang positif. Kita jadikan pemahaman agama kita itu sebagai jalan kita untuk menghadirkan kemaslahatan. Semua kita pada saat corona kemarin ya, tuan guru, kiai-kiai kalau berdoa di masjid, doanya bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya yakin juga semua tokoh agama seperti itu mendoakan seluruh bangsa. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Maka hikmah ini jangan hilang dari kita. Jadi mudarat dari corona pandemi ini kita doa supaya hilang, tapi hikmahnya nggak boleh hilang. Pertama tadi hikmah bahwa kekuatan itu adalah pada bersandar pada yang maha kuat. Kalau nyandar sama manusia, nggak lama usianya. Mau nyandar sama pejabat itu 5-10 tahun paling lama. Mau nyandar sama seorang yang kaya, belum tentu yang kaya hari ini, besok pagi tetap kaya. Dalam Al-Quran di surah Al-Qalam itu kan ada. Ashabul jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ada diceritakan dalam Al-Quran, sekelompok orang yang punya kebun yang sangat subur. Ditanami tanaman yang besok tinggal dipanen. Maka pada malam hari antar mereka bicara, besok kita bakal panen. Wah, hasilnya bisa kita beli apa yang kita perlukan. Dengan penuh keyakinan. Cuman satu yang mereka lupa, kata Allah, wala yastathnun, nggak ada insya Allahnya. Jadi mereka sangat yakin sampai dia lupa mengembalikan kepada Sang Pencipta. Maka apa yang terjadi? Fa asbahat kassarim. Tengah malam itu dengan takdir yang maha kuasa itu bisa hilang. Kemudian hilang begitu saja, pagi-pagi mereka menemukan tanah itu sudah kosong. Nggak ada apa-apa. Bersandar pada selain dari Sang Pencipta, itu tidak akan menghasilkan kekuatan yang hakiki. Maka bapak-bapak dan ibu, semua kegiatan-kegiatan keagamaan, di kalangan umat Islam, di kalangan umat Hindu, Kristiani, mari tumbuhkan semangat keagamaan itu. Dengan cara ritual ibadah yang diyakini masing-masing, tidak dicampur-campur. Yang umat Islam dengan ritual Islamnya. Artinya sholatnya, kemudian ritual ibadahnya. Yang Hindu demikian, yang Kristen, Katolik demikian. Dengan cara masing-masing. Dengan akidah yang juga ada perbedaan. Akidah kita memang ada perbedaan. Tapi di balik perbedaan akidah itu, di balik beragamnya ritual ibadah kita disatukan dengan persaudaraan kemanusiaan. Alhamdulillah. Dan dalam Islam persaudaraan kemanusiaan itu mendahului semua persaudaraan yang lain. Coba kalau kita lihat dalam suratul Isra, Allah Ta'ala menyampaikan, walaqad karramna bani Adam. Al-ayah, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, manusia. Jadi manusia itu begitu dia lahir, di dalam Islam itu built-in, melekat. Tidak bisa dipisahkan apa yang Allah sudah berikan. Apa itu? Karamah insaniyah. Kemuliaan sebagai seorang manusia. Jadi kemuliaan sebagai seorang manusia, itu Allah yang kasih.
Tidak boleh atas nama apapun kita menghilangkan kemuliaan itu. Dengan menghina orang yang beda dengan kita, mencerca, mengumpat, memfitnah, membikin hoax, apalagi menyakiti fisik, apalagi membunuh. Yang telah dimuliakan oleh Allah tidak boleh dihinakan oleh kita sebagai manusia. Yang kedua juga ada hikmah dari pandemi ini bahwa ternyata ukhuwah, persaudaraan dan kebersamaan itu adalah modal yang luar biasa untuk mengatasi semua kesulitan kita. Alhamdulillah. Di sini Pak Kepala Desa, kemudian dari FKUB, semua tokoh-tokoh itu saya yakin membangun kebersamaan, bergotong royong. Maka itulah yang kemudian juga selain doa-doa kita, itu juga bagian yang menyebabkan kita bisa cepat selamat. Kebersamaan, kita saling membantu. Dan ini yang menjadi asas sejak dulu ketika Indonesia pertama kali digagas. Coba kita lihat pada saat BPUPKI, Badan Persiapan Usaha, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ beragam anggotanya. Agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, mazhab pemikirannya berbeda-beda. Ada Sultan Syahrir, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada tokoh-tokoh dari Bali, dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, semuanya berhimpun. Dan pada saat itulah Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka tidak ada yang ingin menang sendiri. Kalau misalnya tokoh-tokoh Islam ingin menang sendiri, tidak akan ada Indonesia. Kalau tokoh-tokoh Hindu ingin menang sendiri, tidak akan gabung Bali ini dengan Indonesia juga. Kalau tokoh-tokoh Kristiani atau Katolik ingin menang sendiri, nggak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi semua membuka hati. Semuanya mendahulukan kepentingan bersama. Maka bertemulah pada titik temu yang namanya Pancasila. Alhamdulillah. Jadi Pancasila itu adalah titik temu kebijaksanaan Bapak-bapak Saudara. Kebijaksanaan yang diajarkan oleh semua agama untuk membangun ruang sosial yang damai. Saya sampaikan tadi bahwa untuk akidah kita punya beda-beda akidah kita. Untuk ritual ibadah kita beda-beda juga ritualnya. Tapi ada muamalah, ruang kehidupan sosial. Nah disitulah kita wajib membangun satu fondasi bersama untuk kita hidup dengan saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membantu. Alhamdulillah, para pendiri bangsa kita yang diantaranya sebagian adalah para ulama. Para pendiri dari organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia. Merekalah yang mencontohkan kepada kita bagaimana cara bekerja sama dalam kebaikan. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin hadirat sekalian, kita teruskan semua yang baik ini, Bapak Ibu, nggih? Kita teruskan. Kita teruskan. Kan kalau dulu kami di pesantren ya, salah satu doanya itu apa? Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Ya Allah, jadikan kami sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Itu doa. Jadi doa itu adalah dengan maksud supaya guru-guru kami, ilmu-ilmunya itu bisa kami warisi. Supaya kami bisa mewarisi nilai-nilai kebaikan-kebaikannya, kesolehannya, ketindihannya, ketawaduan, dan semua yang baik-baik. Maka kalau dalam konteks kita berindonesia, kita panjatkan doa itu dengan maksud apa? Supaya kita generasi yang sekarang ini bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh generasi pendahulu kita. Tidak mau menang sendiri, tapi menang bersama-sama. Dengan menang bersama-sama itulah, maka alhamdulillah dengan
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari dengan keinginan luhur dan seterusnya. Itulah ungkapannya. Jadi kita menang bersama sebagai bangsa. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kalau bagi saya itu yang coba saya hidupkan ya. Di dalam kita menjalani pasca corona ini, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Bagi saya itu sebagian dari hikmah yang dapat saya ambil. Dan mudah-mudahan juga dapat kita ambil bersama. Ya. Untuk terus-menerus kita bekerja bersama-sama dalam kebaikan. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan panjang kita sebagai bangsa, sebagai umat ya di Indonesia ini. Alhamdulillah banyak pasang surutnya, banyak romantikanya, tapi alhamdulillah kita masih tetap sebagai satu bangsa. Pasang surut ini Bapak-Bapak Ibu, bagi sebagian bangsa yang lain itu ujungnya kehancuran. Dulu coba kalau kita ingat ya, Bung Karno. Bung Karno itu kan punya teman, ya, punya sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan beliau, pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu. Ada misalnya Muhammad Nasir, ya. Muhammad Nasir itu pemimpin Mesir. Itu sangat dekat Bung Karno dengan beliau. Nah, Jamal Abdul Nasir, ya, pemimpin Mesir pada waktu itu, yang namanya Mesir pada waktu itu termasuk juga di dalamnya itu yang sekarang Syria. Jadi Republik Arab Mesir juga termasuk dulu Syria juga. Jadi Jamal Abdul Nasir. Bung Karno sangat dekat. Saking dekatnya Bung Karno, itu nama Ahmad Sukarno itu sangat populer di Kairo, Mesir. Jadi Pak Wikondo, itu kalau sekarang kita tidak jarang jumpa sama orang Mesir yang umurnya sekitar 50 tahun, 45 tahun. Begitu ketemu Ismail Ahmad Sukarno. Namanya Ahmad Sukarno. Jadi dinamakan Ahmad Sukarno oleh orang tuanya. Nama Ahmad Sukarno dijadikan sebagai nama jalan di daerah yang paling elit di Kairo, tempat diplomat-diplomat. Itu namanya Jalan Ahmad Sukarno, daerah Muhandisin namanya. Saking dekat akrab. Lalu ada sahabat beliau juga namanya Joseph Broz Tito, presiden Yugoslavia. Luar biasa kuatnya Yugoslavia pada waktu itu. Tapi coba kita lihat sekarang Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di antara sahabat-sahabat Bung Karno, ya, presiden-presiden yang bersama Bung Karno pada waktu itu, tidak sedikit ternyata sekarang negaranya sudah terpecah menjadi banyak negara-negara kecil. Yugoslavia itu sekarang sudah ada Serbia, ada Kosovo, ada Montenegro, ada Bosnia, jadi 4. Dan di antara yang 4 ini tidak akur. Dia perang sampai puluhan ribu yang meninggal. Padahal sebelumnya satu bangsa. Kalau dalam Islam itu dinamakan kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah melupakan kebaikan yang ada, lupa menjaga dan merawatnya, dibiarkan terlantar, tersia-siakan, akhirnya diganti oleh Allah dengan satu musibah besar. Itu kufur nikmat. Yugoslavia seperti itu. Nah kita di Indonesia, Bapak-bapak Ibu, alhamdulillah. Maka kalau dalam tuntunan kita sebagai umat beragama, makom dari seorang hamba yang paling tinggi namanya maqamus syukri. Makom kesyukuran. Dan sebagai anak bangsa, makom kesyukuran itu harus kita wujudkan
dengan tidak henti-hentinya menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga Indonesia ini bukan kerjaan kita sebagai warga negara saja. Bukan hanya tanggung jawab sebagai warga negara. Ini tanggung jawab sebagai umat beragama. Tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta kita. Bagaimana kita menjaga nikmat yang sudah diberikan. Karena itulah semua hal-hal baik yang membawa kepada kedamaian, kepada ketenangan, kepada persaudaraan. Semua upaya-upaya itu harus terus kita dukung dan kita tingkatkan. Alhamdulillah malam hari ini peresmian Pendopo Wikondo ini juga menjadi bagian dari bagaimana persaudaraan kita dapat tetap tumbuh dengan kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir dalam kesempatan ini saya menyampaikan harapan kepada kita semua. Secara khusus kepada saudara-saudaraku umat Islam, saudara-saudaraku dan bahkan kita semua. Kalau di dalam Islam, dakwah itu adalah asyraful muhimmat. Dia adalah satu tugas yang paling mulia. Karena dakwah itu intinya menyampaikan kebaikan, kebenaran. Maka sesuatu yang paling mulia ini harus juga diproses dengan cara yang mulia. Harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada cara yang terbaik selain dengan menghadirkan keteladanan yang baik. Maka saya berharap satu sama lain kita bisa menjadi teladan untuk saudara kita. Tidak ada kita yang sempurna Bapak Ibu. Tapi mari kita upayakan supaya dari diri kita ini ada kebaikan yang bisa dicontoh oleh orang. Udah cukup itu. Karena begitu ada kebaikan kita yang dicontoh oleh orang, lalu dia melakukannya, maka kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Setiap dia melakukan yang baik itu, kita dapat pahalanya. Ini asas yang paling sederhana menjadi seorang muslim yang baik. Ini bagi umat Islam atau bahkan kepada kita semua. Bagaimana dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dalam tindakan-tindakan kita, ada kebaikan yang bisa menginspirasi orang lain. Dan kita berdoa kalau kita punya keburukan, biarlah keburukan itu menjadi bagian yang tidak ditiru oleh orang lain. Sehingga urusannya gampang kita. Kalau ada keburukan yang personal, itu gampang urusannya, kita tinggal urusan sama Allah saja. Tapi kalau keburukan kita menginspirasi orang lain untuk juga berbuat yang buruk, itu urusannya nggak selesai hanya dengan Allah saja. Kita harus ikut menangani apa-apa keburukan yang muncul dari keteladanan yang tidak baik dari diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mari mentradisikan kebaikan dan mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Bagaimana kita bergaul satu sama lain. Bergaul dengan asas ikhlas satu sama lain. Kita ini beragam Bapak Ibu. Ya, sederhananya yang paling sering dipermasalahkan itu kan sekarang ini sering kali permasalahan beda agama. Jadi agama itu, perbedaan agama itu sering kali dipermasalahkan. Padahal agama hadir bukan untuk dipermasalahkan. Agama itu kan hadir untuk menjadi rahmah, menjadi panduan. Bukan hanya menjadi tuntunan, tapi juga menjadi tatanan. Kan Islam mengajarkan kita begitu. Ada tatanan, ada tuntunan. Tatanan itu mencakup alam raya ini.
Maka bumi Allah ini kalau dalam Al-Quran itu kan, ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Enggak ada cacatnya. Kalau kita lihat langit pada saat terang itu awannya lebih indah dari pelukis yang paling hebat sekalipun. Kalau misalnya kita pergi ke satu sudut di desa Ubud misalnya di Bali ini, lalu kita duduk pagi-pagi menatap padi yang sedang indah sekali, itu lebih indah dari lukisan siapapun yang paling hebat melukis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu tatanan yang Allah ciptakan. Menjaga tatanan ini bagian dari esensi agama. Selain tatanan, itu ada tatanan alam, ada tatanan kemanusiaan juga. Tatanan kemanusiaan. Apa tatanan kemanusiaan? Allah kasih persaudaraan dalam diri kita. Makanya dalam Islam, menyambung hubungan baik itu dinamakan silaturrahim. Dari kata rohim. Apa rohim itu Bapak Ibu? Rohim itu tempat di mana kita terhimpun di dalamnya aman, tenang, dicukupkan kebutuhan kita. Saat kita berada dalam rahim ibu kita nggak cari makanan. Tapi Allah datangkan makanan itu melalui ibu kita. Terlindungi dari panas, hujan, segala macam. Itu rahim. Itulah tatanan kasih sayang. Maka siapapun yang merusak tatanan kasih sayang, itu seperti orang yang membelah rahim dari seorang wanita. Dan kita semua tahu bahwa itu perbuatan yang sangat keji. Ini tatanan kita jaga. Selain tatanan ada tuntunan. Nah di tuntunan itu ada perintah-perintah, ritual kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, istighfar kita, taubat kita. Dua-duanya harus jalan. Orang yang rajin menjalankan tuntunan agama, tapi merusak tatanan yang Allah ciptakan, itu tidak akan menjadi orang yang soleh. Atau sebaliknya, dia mati-matian menjaga tatanan yang ada, dia jaga lingkungan, dia jaga hubungan sosial, tapi ibadahnya kepada Allah dia putus. Itu juga sama tidak baiknya dengan yang pertama. Maka dalam Islam itu ada namanya keseimbangan. Itulah yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Seimbang dunia akhirat, seimbang antara tatanan dan tuntunan, seimbang antara lahir dan batin, dan semua hal ya, di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas silaturahim yang sangat baik dan berkah pada malam hari ini. Kepada teman-teman FKUB, saya bolehlah berpesan ya. Kebetulan saya kan 10 tahun menjadi gubernur di NTB. Jadi saya tahu persis Bapak-Bapak Ibu bahwa peran dari pemimpin agama, dari majelis-majelis agama, organisasi-organisasi keagamaan, itu sangat penting untuk menjaga rajutan persatuan kita sebagai bangsa. Dan itu semua tanggung jawab kita di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mari bersama-sama ya. Bagi yang muslim, saya walaupun nanti tanda tangannya di situ, tapi sebelum berdoa ya, mari kita resmikan ya pendopo Bapak Haji Trisno Wikondo Raharjo ya dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kasih sayang Allah selalu terlimpah kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas mungkin ada kekhilafan saya dalam menyampaikan, ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin, ya maklumlah kita ini manusia ya. Apalagi makin malam ya, makin makin mungkin bikin salah kalau bicara gitu. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada kekhilafan saya. Dan semoga silaturahim malam hari ini menjadi awal dari terus-menerus semakin kokohnya persaudaraan kita. Terima kasih, selamat malam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.